Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Rekan-rekan sekalian dimanapun Anda berada, Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kami bertiga di sini hadir untuk bersama-sama berbincang ya terkait dengan ekonomi, bisnis, dan keuangan syariah. Dan kita pada kesempatan hari ini bincangnya adalah bincang santai. Tapi bincang santai basisnya adalah basis data. Nah, Alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita, ini saya sendiri yaitu Hendro Wibowo. Ya, kami selaku aktivis dulunya di Forum Silaturahmi Studi Ekonomi Islam. Dan bersama saya di sini ada Mas Bayu Arifianto PhD. Assalamualaikum Mas Bayu. Waalaikumsalam Ustadz Hendro, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Dan berikutnya hadir juga di tengah-tengah kita Mas Kindi Miftah. Assalamualaikum Mas Kindi. Waalaikumsalam. Oke, pada kesempatan hari ini dua narasumber ya. Nanti sekaligus saya juga akan mencoba untuk menggali lebih dalam ya terkait dengan ekonomi, bisnis, dan keuangan syariah. Mungkin saya diawali secara global dulu mungkin ya. Nah, saya masuk ke Mas Bayu Arifianto. Mas Bayu nih, gimana kondisi dunia penelitian di kampus-kampus baik negeri maupun swasta? Mas Bayu. Ya, terima kasih. Jadi kalau untuk penelitian ya sekarang banyak sekali ya yang menulis tentang ekonomi Islam, keuangan Islam, kemudian terkait dengan keuangan syariah lah ya, sangat banyak, kampusnya juga sangat banyak, prodinya sangat banyak, kemudian juga selain yang prodi ekonomi Islam, perbankan syariah itu yang umum juga nulis keuangan syariah gitu kan, jadi tambah banyak lagi sebenarnya penelitian-penelitian di bidang ekonomi keuangan syariah, belum lagi institusi OJK, BI, kemudian KNEKS ya, LPS itu semua punya divisi-divisi atau bagian syariahnya, riset juga tentang ekonomi keuangan syariah, punya jurnal juga. Jadi sebenarnya kalau masalah yang nulis tentang keuangan ekonomi syariah sangat banyak di Indonesia sekarang ya. Cuman begini, jadi yang menjadi tantangan sekarang itu masalah kualitasnya ya, jadi kualitasnya. Jadi sekarang kuantitas sangat banyak, tapi kualitas itu saya lihat semakin menurun ya. Karena banyak orang menulis hal yang sama, temanya sama, kemudian tidak ada sesuatu yang baru, kebaruannya sangat minim ya, tidak benar-benar meneliti dengan baik. Jadi menarik ya, kuantitas dan kemudian kualitas. Seiring dengan pertambahannya prodi ya, baik itu di kampus negeri maupun swasta, kemudian kuantitasnya bertambah. Terkait dengan kualitasnya ini yang menjadi permasalahan tersendiri. Nah, kita ke Bang Kindi ini. Nah, Bang, benar nggak kira-kira seperti itu? Artinya bahwa terkait kualitas ini kan bicara isu-isu ya, di apa yang menjadi harus diangkat di industri ini kira. Masa sih seiring dengan pertambahannya industri, berkembangnya industri, dan kemudian semakin kompleksitasnya industri, ini bicara kualitasnya untuk penulisan ini Bang Kindi, ini semakin menurun. Gimana terkait dengan selaku Bang Kindi kan sebagai praktisi di keuangan syariah, melihat hal ini yang disampaikan oleh Mas Bayu tadi, gimana Bang Kindi tanggapannya? Ya, terima kasih nih Ustadz Hendro. Saya karena posisinya sebagai praktisi mungkin saya nggak begitu valid ya untuk bilang bahwa seperti apa sih sebuah penelitian yang berkualitas itu gitu. Karena tentunya yang lebih paham dan lebih mengerti mengenai ukuran-ukuran itu teman-teman di akademisi ya, seperti Ustadz Hendro ini ataupun Mas Bayu gitu. Tapi kalau yang saya lihat memang ya karena itu hal yang wajar ya, hal yang natural gitu, ketika semakin banyak penelitian, semakin banyak publikasi, maka akan semakin banyak pula ya yang kualitasnya menurun gitu.
Karena memang ya orang mungkin akan kesulitan untuk menemukan topik-topik baru, sehingga dia mungkin akan mengeksplor topik-topik yang dia sebenarnya nggak punya kapasitas di situ kayak gitu. Saya mungkin parameter saya di industri aja gitu, view-nya di industri. Menarik sih kalau misalkan saya bandingkan antara skripsi di kampus saya dengan tesis yang S2 gitu. Terkadang banyak juga ada tesis, ini sudah levelnya sudah tesis ya, sudah S2. Tesis yang kok menurut saya terlalu simple, kualitasnya terlalu menyederhanakan kayak gitu ya. Terlalu menyederhanakan perumusan masalah, terlalu menyederhanakan metode, kesimpulan dibandingkan yang skripsi S1 kayak gitu. Saya ambil contoh aja deh. Saya ambil contoh nih. Mungkin kita sering ketemu nih contoh-contoh judul yang seperti ini misalkan. Ada judul tesis, ini tesis ya S2 ya. Judulnya Tingkat Kepuasan Bekerja Bank Syariah A di cabang B gitu. Ini tesis loh ya, ini bukan skripsi loh. Itu buat saya sih lucu sih, karena pertama ini levelnya udah tesis. Kedua, dia ini meneliti di dunia di bidang ekonomi dan keuangan syariah. Tapi topiknya itu tingkat kepuasan bekerja. Walaupun memang objeknya itu bank syariah. Bahkan bank syariahnya lebih spesifik lagi di cabang tertentu gitu. Bukankah itu sudah menyederhanakan ya? Sudah bank syariah tertentu terus di cabang tertentu lagi. Lalu yang diteliti itu tingkat kepuasan bekerja. Saya kemudian jadi bertanya, apakah tingkat kepuasan bekerja itu adalah topik ekonomi dan keuangan syariah gitu? Nah ini coba didiskusikan ya Mas Hendro dan Mas Bayu gitu. Nah ini menarik nih. Itu lucu sih gitu. Itu satu contoh aja gitu. Coba saya nggak tahu nih. Dan itu banyak case yang seperti itu. Nah mungkin kita perlu konfirmasi ke Mas Bayu. Mas Bayu ya, ini gimana tuh? Coba dari Mas Bayu gimana tuh? Judul-judul yang kayak gitu itu loh. Perkembangan penelitian ya terkait dengan ekonomi, bisnis dan kemudian keuangan syariah ya secara akademik baik di dalam negeri di Indonesia sendiri dengan di luar negeri kan Mas Bayu master dan kemudian PhD kan di dua negara yang berbeda. Nah, gimana ini terkait dengan perkembangan penelitian ekonomi, keuangan dan bisnis syariah? Ya, kalau penelitian ya, saya mau ngomong data dulu ini. Jadi negara untuk publikasi keuangan syariah yang berkualitas ya, yang publish di E dan E-Star Journal, itu peringkat 1 Australia. Ini berdasarkan paper dari Abdullah Khan di Pacific Basin Finance 2020 ini baru ya. Kemudian yang kedua Saudi Arabia, ketiga Prancis, keempat Malaysia. Ini Indonesia nggak ada ini ya. Sampai nomor 12 ini UK, di UK yang paling bawah. Kemudian kalau kita lihat di papernya di institusinya itu nomor 1 Deakin University, nomor 11 Durham University. Ini nggak ada juga ini institusi dari Indonesia. INSEF nomor 8, IRT nomor 3 ya. Ini dari papernya Abdullah Khan. Nah ini dia melihat artikel yang publish ya di jurnal E dan E-Star saja ya, E dan E-Star saja. Nah, kalau yang saya lihat tadi seperti kasusnya Bang Kindi ya, memang penelitian yang berkualitas dan tidak itu bisa dilihat sih secara singkat ya kalau kita lihat penelitiannya. Sedalam apa dia menggali. Yang pertama research gap yang diangkat. Tentunya untuk mengangkat research gap itu kan harus meneliti dulu, mengangkat dulu, melihat dulu artikel yang sudah publish sebelumnya ya. Nah, sedalam apa dia ngelihat itu? Jangan-jangan nanti dia ngangkat research gap di Indonesia tentang bunga bank haram. Udah nggak laku lagi ya. Novelty-nya udah nggak ada lagi, tidak relevan lagi gitu loh ya. Nah, dan itu masih ada beberapa, mungkin yang masih ada yang ngangkat hal seperti itulah ya. Relevansi bank syariah di Indonesia apalah seperti itu. Berarti kan dia tidak melihat current research di stream dia itu di keuangan syariah di Indonesia aja lah ya. Jadinya di kita itu sangat banyak penelitian, tapi temanya ya itu saja. Bahkan cuma mungkin diganti variabel, diganti negara, gitu kan.
hanya untuk mendapatkan judul penelitian. Karena ya Mas, perlu banyak yang dibenahi di Indonesia ini. Satu tadi, bisa jadi mungkin perlukah S1 itu nulis skripsi gitu kan. Malaysia itu nggak ada skripsi. Di New Zealand setahu saya juga nggak ada skripsi ya untuk S1. Jadi memang yang nulis itu S2, S3. Nah, itu perlukah, dan kapasitas mereka kan juga tidak mumpuni lah untuk menulis karya tulis ya. Jadi kita nggak tahu, kadang plagiat juga ya kan. Kadang mungkin copy paste dan juga idenya entah skripsinya dijahitkan orang, kita juga nggak ngerti. Banyak sekarang usaha-usaha baru yang muncul untuk menuliskan skripsi ya kan, untuk mengerjakan UTS, mengerjakan UAS juga sangat banyak. Nah itu yang kedua sih. Nah, kalau kemudian ya kampus-kampus sendiri ada nggak kira-kira misalnya di kampus Mas Bayu yang sekarang membuat kayak semacam roadmap atau semacam judul-judul gitu ya, topik-topik yang current mungkin ya, yang kondisi saat ini dan lain sebagainya. Dan ini mungkin kaitan juga dengan Bang Kindi. Kira-kira ini di industri terjun nggak sih, artinya misalnya ke masyarakat atau ke kampus untuk ini loh sebenarnya kondisi real saat ini di industri keuangan syariah misalnya seperti itu. Nah, biar tadi di gap-nya ini tidak akan terjadi demikian. Ya, jadi kalau waktu zaman kita S1 mungkin judul-judul itu kan memang belum banyak gitu ya. Cuman sayangnya waktu itu memang inspirasinya yang kurang gitu. Datanya kurang, ya kan? Karena memang data historikal di zaman kita itu masih sedikit. Mau neliti bank syariah cuma baru berapa tahun ya nggak? Time series-nya kurang. Tapi itu justru tantangannya di situ, dan kita ini yang saya terutama mungkin Mas Bayu juga, saya juga di kampus, karena ya kita bukan jurusan syariah. Kita coba untuk memaksakan diri, dan kita memang merasa senang dengan tantangan itu gitu. Kayak saya waktu itu saya nulis topik tentang dampak zakat terhadap pertumbuhan pendapatan nasional kayak gitu. Tapi menurut saya tadi tantangannya adalah gimana teman-teman ini kok bisa kita guide, kita kasih arahan untuk bisa menemukan topik-topik yang penting topiknya itu buat saya ya orang industri. Gimana penelitian syariah itu bisa benar-benar ngeluarin topik yang berguna buat penelitian jangka panjang ataupun untuk praktis ataupun untuk diimplementasikan di industri gitu. Karena ternyata semakin kesini memang benar, kalau kita lihat topik-topik yang forum riset ya buat patokan kita, mungkin forum riset tertinggi kan saat ini kan di syariah itu FREX ya, benar nggak? Ya. Forum riset atau keuangan syariah, karena belum ada forum yang bisa menandingi forum itu. Ya, jadi kita pakai patokan topik-topik di FREX. Nah, topik-topik di FREX ini mulai ada perkembangan memang lebih spesifik. Coba saya kasih contoh aja ya. Beberapa tahun lalu topik FREX ada yang seperti ini nih. Contohnya peran dan kontribusi perbankan syariah terhadap pembangunan berkelanjutan dan inklusif. Itu global banget nggak bahasa kayak gitu. Satu lagi saya kasih contoh. Efektivitas produk perbankan syariah dalam mendukung pembangunan nasional. Itu topik di forum riset tertinggi di Indonesia. Memang setahun terakhir terutama ya, dengan adanya digitalisasi, mulai hype-nya industri halal, mulai berkembang topik-topik yang lebih spesifik yang dalam pandangan saya sebagai orang praktisi, ya kesitulah yang lebih dibutuhkan gitu ya. Ambil contoh tentang digitalisasi produk perbankan syariah, tentang peran pemerintah daerah, tentang value chain industri halal di sektor tertentu, yang menurut saya ya memang harusnya dari dulu gitu loh ke arah situ gitu. Sayangnya mungkin tadi inspirasi dari pembuat topik ini yang mungkin kurang gitu. Nah sekarang kita minta tanggapan ini dari Mas Bayu ini. Gimana Mas Bayu? Jadi kalau industri ya, riset industri dengan riset akademis itu memang beda sih ya. Ada itu memang policy research ya, atau untuk industri. Nah ada juga yang academic research, yang itu memang tujuannya untuk melengkapi literatur yang sudah ada ya. Nah itu untuk academic research. Kalau research industri memang ya kita sifatnya nanti ke rekomendasi ya, pengambil kebijakan ke industri tersebut atau ke pemerintah. Makanya kalau kita dapat project dari BI atau dari OJK itu mesti ada yang bagian jadi
policy papernya, ya, ada yang jadi ke jurnalnya. Nah, itu dibedakan sih. Nah, saya mau ngomong itu dulu satu. Jadi kalau untuk industri ya kita benar-benar harus ada grant yang itu memang sifatnya untuk menyelesaikan problem di industri, dan itu bisa jadi tidak diperlukan di academic research gitu loh. Karena itu spesifik sangat spesifik untuk industri tertentu atau bahkan untuk institusi tertentu. Itu atau untuk pemerintah tertentu. Masuk ke sini, Mas Bayu, di industri kan, masing-masing industri kan dia punya satu budget ya terkait dengan pelatihan dan sebenarnya masuk penelitian juga ya harusnya. Jadi bukan hanya internal upgrading untuk karyawan, bagaimana sebenarnya itu dana yang alokasi tadi di industri itu bisa berdampak ke masyarakat dan ada benefit buat industrinya itu sendiri. Nah, selama ini praktek atau implementasi di keuangan syariah, bagaimana itu Bang Kindi? Nah, sejauh ini gimana alokasi anggaran dan kemudian kalau di lembaga zakat, di social finance, saya pikir kan itu ada ya. Nah, kayak misalnya di Basnas kan dia memberikan dana ya. Nah, tapi topiknya memang terkait dengan zakat, kan begitu. Nah, sedangkan di keuangan syariah, mudah-mudahan seperti itu ada. Gimana, Bang Kindi? Kalau ngomong anggaran riset, ya sepertinya kalau lembaga keuangan sendiri ya nggak punya ya anggaran itu ya. Ya mungkin judulnya aja, tapi prakteknya ya hampir nggak ada lah. Ya anggaran itu adanya di regulator gitu ya, seperti di BI, OJK, LPS atau KNEKS ya mungkin itu kalau ada Bang Ronald Rulindo ya mungkin lebih dia lebih mumpuni itu dia untuk ngomongin riset-riset regulator kayak gitu ataupun Kang Ali Sakti gitu ya. Tapi saya sebenarnya mau questioning nih, mau mempertanyakan ke statement Mas Bayu tadi. Memang benar ada academic research itu, tapi kalau terlalu banyak topik-topik yang hanya sekedar akademik, lalu manfaat riset-riset itu untuk apa? Kalau pada akhirnya lebih banyak yang tidak diaplikasikan di industri, sementara industri juga butuh gitu riset-riset. Jadi misalnya ambil contoh nih yang cukup urgent. Sekarang kan akad MMQ Musyawarah Mutlak Islam sedang berkembang. Nah, itu ada fatwa, namanya fatwa review ujroh, benar ya? Ada fatwa khusus. Ini salah satu fatwa yang spesifik, namanya fatwa review ujroh. Untuk bisa mereview ujroh, fatwa itu menyebutkan harus menggunakan benchmark. Ya, harus menggunakan benchmark. Nah, saat ini industri pakainya benchmarknya sertifikat Bank Indonesia Syariah, SBI Syariah. Tapi ini belum pernah, mungkin dari OJK ada riset ke arah situ, pernah dulu ya, tapi kan sudah bertahun yang lalu mungkin ya, dan belum tentu itu masih relevan juga gitu, karena kadang banyak riset yang sifatnya policy review itu disembunyikan oleh OJK, tidak dibuka untuk umum. Saya nggak ngerti kenapa harus dirahasiakan. Yang dibuka untuk umum itu yang academic research gitu. Mungkin mereka takut di-challenge atau dibongkar lagi kebijakannya. Sehingga industri jadi kosong. Kalau gitu selain pakai SBS, kita cocoknya pakai red apa lagi sih? Apa yang diperbolehkan? Apakah itu efektif untuk menjaga profitabilitas produk dalam jangka panjang untuk bisa bersaing dengan red di konvensional? Akhirnya masing-masing bank bikin cuma riset asal-asalan gitu, karena mereka bukan researcher. Kebanyakan mereka ya orang produk, orang pengembangan yang nggak punya metode atau nggak ada waktu, nggak ada resource untuk bisa mengerjakan itu. Akhirnya dikerjain apa adanya, riset yang disebutnya kemudian riset internal. Padahal jauh lah dari standar riset. Akhirnya ya dengan keterpaksaan itulah industri kemudian membangun best practice. Itu salah satu contohnya aja. Nanti mungkin saya bisa bongkar lagi banyak list gitu. Lalu pertanyaannya sebenarnya gimana itu bisa menjawab kebutuhan aplikatif di industri. Kedua, apakah riset-riset akademik itu benar-benar akan dilanjutkan gitu? Karena kalau cuma putus ya menurut saya sih manfaatnya ya buat penulis riset itu sendiri aja gitu.
Ya, jadi gini sih, kalau saya mau jelaskan, kalau academic research itu kita kadang masih perdebatan ya di scholars. Jadi kita nulis A, kemudian kita ada penulis lain nulis B, bahwa di negara lain tuh beda hasilnya. Bahwa di negara C itu kalau dikontrol variabel ini ada krisis itu beda lagi gitu loh. Jadi academic research itu masih mencoba mengkonstruk teori kadang, ya kan? Masih kadang mencoba mengkonstruk konsep. Jadi tidak spesifik untuk menyelesaikan masalah di industri A atau di institusi A. Karena itu masih ada perdebatan di situ nanti. Paper yang ditulis oleh A dengan metode ini, dengan variabel ini menemukan ini. Sedangkan si B menemukan ini hasilnya nggak positif loh, tapi negatif. Ini di negara B misalnya ya. Nah ini kita terus masih mencari. Nah dampaknya itu masih beberapa tahun ke depan bisa jadi, ya kan? Masih tidak jangka pendek lah. Nah, kalau riset yang policy research atau yang untuk industri, dia memang dampaknya itu harus cepat gitu loh. Ini kita riset tuh untuk nanti kita akan mengambil keputusan sekarang atau bulan depan atau 2 bulan lagi gitu. Jadi memang sifatnya itu beda. Tetap dia itu akan ada dampaknya ya. Tapi tergantung tadi kondisi negaranya, mungkin melengkapi dari riset yang kalau ini negaranya seperti ini kita ikutin lah risetnya ini ya. Kalau kondisinya seperti ini kita ikutin risetnya ini, tapi nanti dikhawatirkan ada ini lagi loh. Nah itu jadi sifatnya lebih ke luas lah kalau akademik riset itu, bisa jangka waktunya, bisa lokasinya ya negaranya, bisa kondisi sekitar negaranya, jadi beda. Nah, coba Bang Kindi, contoh-contoh paper industrial base yang berkualitas ini. Kira-kira seperti apa kan sebagai praktisi ini? Nah, ini bisa memberikan masukan lah kepada akademisi. Nanti juga kita nanya ke Mas Bayu kan, kira-kira contoh-contoh paper ekonomi bisnis keuangan syariah yang high quality ya, baik itu dalam negeri maupun tadi kan luar negeri dan lain sebagainya, yang seperti apa? Silakan Bang Kindi. Ya, itu sebenarnya yang menurut saya masih gapnya itu masih terlalu jauh ya antara paper yang memiliki basis yang kuat ya. Ada sih yang mengangkat topik-topik industri, tapi karena ditulis oleh bukan orang yang berpengalaman di industri atau kurang memahami gimana operasionalisasi di industri. Jadi menurut saya pas kami praktis yang baca, kok begini ya gitu. Ambil contoh gini, ada riset pengaruh NPF terhadap profitabilitas gitu. Apa itu harus diriset? Apakah seperti itu harus diriset gitu? Pengaruh pricing pembiayaan terhadap minat nasabah, apa itu harus diriset? Itu kan sama aja mempertanyakan pengaruh harga terhadap permintaan, apa itu harus diriset? Itu kan sudah teori baku gitu. Jadi karena mereka tidak paham konteksnya, mereka kemudian menganggap itu topik yang menarik atau yang bisa diangkat. Kejar deadline untuk mengajukan topik gitu. Iya, dan sayangnya itu kan ada pembimbing yang meng-approve itu kan, atau ada dewan juri yang meng-approve itu, yang memvalidasi itu menurut saya itu sangat disayangkan gitu Nah saya punya banyak sih pengalaman saya sendiri sama sama Om Hendro juga, kita pernah nulis di riset tentang merger juga gitu kan. Yang motivasinya buat saya adalah kok industri udah semakin dinamis, kok judul topiknya gitu-gitu aja gitu ya. Akhirnya jauh sebelum merger ini terjadi, kita sudah riset dari tahun 2015 kayak gitu. Yang harusnya riset kita itu ada yang ngembangin, ya nggak? Ya masa kita lagi sih yang ngembangin, ya nggak apa-apa. Cuma saya juga sayangnya nih udah pas lagi mau merger masih belum ada yang ngembangin riset itu gitu. Valuasinya nanti gimana ke depan akan lebih optimal lagi kalau Bang Muammar diajak lebih optimal atau enggak, bagaimana kan akan lebih baik kalau jawabannya secara riset. Nah, saya punya beberapa contoh list yang kira-kira dibutuhkan lah sekarang. Selain tadi mungkin saya sebut mengenai benchmark rate sebuah produk syariah gitu ya. Ambil contoh, sekarang nih perbankan syariah tumbuh besar, salah satu kontribusinya UUS, unit usaha syariah. Nah, unit usaha syariah ini punya dua model, yang dia stand alone, dia jalan sendiri, dengan yang dia leveraging. Leveraging itu artinya semua resource dari induknya dia pakai. Cabang konvensional jualan syariah, salesnya konvensional, salespersonnya konvensional, jualan juga produk syariah. Nah, sampai ke urusan-urusan perintilannya juga operasionalisasinya,
pencairan pembiayaannya, monitoring nasabah bermasalahnya, penagihan itu dilakukan oleh di luar UUS ya, di luar orang-orang atau organisasi UUS. Nah, saya belum pernah tuh nemuin ada riset yang membandingkan mana sih metode yang lebih efektif untuk mengembangkan UUS. Padahal itu sangat menarik kalau mau diteliti. Karena kita lihat sendiri, Malaysia itu bisa besar, itu karena membuat konsep leveraging. Maybank di Malaysia itu pembiayaannya sudah 50% lebih syariah. Padahal Maybank Islamic itu nggak punya orang-orang syariah yang jualan produk kayak gitu. Nah, itu kemudian akan menjadi kunci untuk membandingkan antara pertumbuhan industri perbankan syariah di Malaysia dengan di Indonesia. Sehingga kita bisa ketemu jawaban, oh Malaysia itu bisa gede, bukan kan sekarang jawabannya karena top down pemerintah. Oke, top down pemerintah. Tapi kan itu dari sisi makro gitu ya. Dari sisi mikronya gimana di industrinya sendiri? Ya karena konsep leveraging, tapi mana penelitiannya gitu loh. Nggak ketemu gitu. Sayangnya banyak peneliti yang kok nggak pernah ada yang ngangkat ini sih. Apa kita juga nih? Kalau kita yang juga buat apa? Orang kita udah ngejalanin, buat apa praktisi bikin riset sendiri gitu. Dari akademisi sudah membantu kami, sehingga nanti juga mungkin ya ini oke lah, ini konteksnya policy. Tapi kan nggak harus untuk policy juga, bisa juga untuk general knowledge juga buat semua orang biar lebih tahu tentang perbankan syariah gitu. Hal-hal yang memang harus dievaluasi. Ambil contoh lagi nih, di tahun 2014 sampai 2017 atau 2013 lah sampai 2017 itu NPF perbankan syariah ancur-ancuran saat itu. BSM ancur-ancuran 7%, muamalat apalagi banyak lagi bang. Padahal krisis global itu dari tahun 2008 itu sudah cukup lama jaraknya. Di konvensional sendiri ya masih dinamis lah, nggak sehancur. Lihat kalau kita lihat statistik perbankan syariah saat itu NPF tinggi sekali sebenarnya karena dua bank ini aja, muamalat dan BSM yang sedang hancur-hancuran. Ini harusnya diteliti dong, kenapa di tahun itu perbankan syariah sebegitu hancurnya dan kenapa kemudian bisa membaik di tahun-tahun berikutnya. Saya belum nemu tuh riset kekinian yang membahas itu. Kita ingin ini bukan hanya policy review tapi lesson learn ya, pembelajaran buat industri ke depannya kayak gitu. Kalau nggak dituangkan dalam riset, kita tuangkan dalam apa lagi? Karena OJK juga kadang nggak mau tuh nyentuh-nyentuh, kalau yang jelek-jelek dia nggak mau bahas. Makanya seminar OJK itu yang bagus-bagus aja. Karena mereka kan butuh KPI. Kalau industri bagus, ya mereka banyak lah jualannya. Tapi kalau industri jelek, ya buat apa buat mereka itu? Kan gitu ya. Makanya program ini, Bincang Santai ini memang sangat menarik. Inilah menemukan ide-ide atau permasalahan yang tadi Bang Kindi ungkapkan. Informasi ini yang menurut saya sangat penting sekali. Nah, sehingga apa yang tadi disampaikan ini kan menurut saya adalah informasi yang benar-benar sangat berharga. Ini yang mungkin nanti akan di riset lanjutan oleh Mas Bayu. Begitu Mas Bayu, gimana? Ya, jadi begini, kalau kita mau nulis paper atau kita mau buat penelitian, misalnya kita nemu ide lah seperti tadi yang disampaikan Bang Kindi, atau punya terinspirasi dari fenomena gitu kan. Kita yang pertama dilakukan tuh ya merujuk ke literatur dulu. Saat kita merujuk ke literatur itu mungkin saja sudah ada gitu kan. Mungkin saja sudah ada di negara A, mungkin aja sudah ada di negara B, yang namanya mungkin bukan bank syariah dulu ya, namanya mungkin ya bank konven menghadapi masalah yang sama saat mereka pertama kali establish, atau mereka punya cabang pembantu, atau mereka punya perusahaan mungkin lain ya, subsidiary tadi misalnya seperti syariah ya, tapi namanya bukan syariah di masa dulu, itu mungkin sudah ada. Jadi kita sebagai peneliti saat menemukan ide, atau katakanlah sekarang COVID gitu ya, orang nemu ini ada fenomena COVID ini, kok belum banyak diteliti, coba sih dilihat di literatur, oh sudah banyak juga dulu meneliti tentang flu burung ya, tentang dulu SARS, tentang dulu yang lain-lain dan dampaknya terhadap stock return. Apa yang baru sekarang, apa yang berbeda dari COVID sekarang, itu kita harus bisa mencarinya. Karena riset kita itu semakin bagus kalau semakin besar kontribusinya terhadap, kalau di kita academic research ya ilmu pengetahuan gitu kan.
Apa bedanya dengan yang dulu? COVID sekarang tuh apa bedanya? Mungkin masih bisa karena sekarang jangkauan negaranya lebih banyak, kemudian korbannya lebih tinggi misalnya, kemudian dampaknya tidak hanya terhadap health, tapi terhadap ekonomi karena hampir seluruh negara. Nah, mungkin itu bisa menjadi novelty yang itu bisa kita masukkan. Tapi kita tetap tidak bisa menutup mata, kita tidak melihat riset-riset yang sudah ada sebelumnya. Seperti sekarang saya juga nulis COVID, cuman semua orang sekarang pada nulis COVID gitu loh, sehingga kadang editor apa jurnal pun nggak mau nerima lagi, dicari-cari aja alasannya kan, yang penting COVID, entah penelitiannya berkualitas tidak, yang penting COVID gitu kan. Nah, awal-awal COVID mungkin masih diterima, itu pada cepat semua tuh jurnal-jurnal top tier nerima COVID ya, karena masih novelty-nya kelihatan. Sekarang kayak mencari-cari aja novelty-nya gitu kan, temanya. Nah itu sih kalau alur kita mengerjakan di academic research. Jadi literatur sebelumnya itu seperti potongan puzzle ya. Puzzle itu sudah disusun. Kontribusi kecil kita tuh masuk di puzzle yang mana, kita harus tahu gitu kan. Jangan puzzle yang nggak pas masukkan di situ ya. Dimasukkan di jurnal yang bukan aim-nya di situ, bukan topiknya, nggak akan masuk gitu ya. Nah kita tuh mau mentarget yang mana, mau menyusun potongan ilmu pengetahuan atau literatur tuh di bangunan pengetahuan yang mana, itu kita harus tentukan dari awal ya. Nah bisa jadi apa yang disampaikan Bang Kindi tadi ada potensi untuk dilakukan riset, bisa jadi ada yang sudah ya, ada yang sudah melakukan tapi di negara lain yang mungkin kita tidak bisa atau belum punya atau belum sempat mencari artikelnya ya. Karena kadang tuh mahasiswa seperti itu, mahasiswa S1, S2, S3 itu, ini sudah kamu cari di literatur belum? Sudah Pak, dan belum ada sebelumnya. Ini pertama kali Pak riset di dunia dan di akhirat mungkin ya. Jadi kalau kamu pertama kali di dunia, kamu dapat Nobel lah, gitu kan? Makanya editor tuh paling nggak suka kalau ada orang riset nulis this is the first research in the world ya. Ini peraih Nobel, malah mungkin tidak perlu diriset gitu loh. Kalau kamu yang pertama di dunia, nggak ada orang lain yang melirik ini, mungkin tidak perlu diriset. Itu sudah mungkin fenomena yang umum, yang sudah orang semua tahu jawabannya. Ngapain diriset lagi? Apa kontribusinya bagi ilmu pengetahuan? Gitu ya. Nah, kadang ada yang dihubung-hubungkan misalnya. Jadi kalau saya ngomong tuh sering seperti mencari hubungan tingginya curah hujan terhadap tingginya banyaknya pedagang asongan terhadap tingginya rumput di Gelora Bung Karno ya. Mencoba dicari-cari hubungannya, kan nggak ada. Kalau kita ngomong tingginya curah hujan terhadap tingginya rumput Gelora Bung Karno mungkin masih ada. Makanya seperti tadi itu dampak pembiayaan bank syariah terhadap GDP pertumbuhan ekonomi, benar ini ya. Nah, kita akan lihat dulu benar atau enggak itu logik rasionalmu di belakang itu, mana teori-teorinya, itu harus dimunculkan dulu. Jadi yang dilihat dari paper itu seberapa dalam kita paham bidang kita. Se-complicated econometric misalnya statistik kita pakai, kalau kita nggak tahu knowledge behind dari yang kita tulis, akan tetap di-reject ya. Tanggapan Om Hendro dulu dong. Kan ente juga melihat banyak fenomena di SEBI ya kan, di kampus-kampus lain yang ente pernah ada di situ gitu. Ya. Gimana? Dan kalau memang bicara tentang tadi industri ini karena menurut saya memang keterbatasan sebenarnya yang tadi memang disampaikan ya, pemahaman untuk di industri, makanya ada beberapa kebijakan dan sekarang masih tetap berjalan menurut saya di beberapa kampus mengajar yang praktisi mungkin di weekend ya, hari Sabtu, tapi masih dalam program reguler. Nah berharap tujuannya adalah dia bisa menyampaikan tadi isu-isu ya, tren, perkembangan dan lain sebagainya, sehingga tadi apa yang disampaikan oleh Bang Kindi, hal-hal demikian itu nyampe ke mahasiswa dan mungkin nanti bisa ke manajemen dan lain sebagainya. Ya memang penting sebenarnya di dunia kampus ini perlu tadilah kolaborasi ya, regulator mungkin ngajar, praktisi ngajar ya, jadi tidak hanya akademisi. Dari Korps Alumni FOSE bukannya ada forum itu Pak? Dari KFOSE kan sempat beberapa kali ada forum kayak simposium riset gitu kan, sharing-sharing inspirasi riset yang waktu diisi Mas Bayu juga sama Bu Dian. Itu gimana tuh kira-kira dampaknya tuh forum-forum kayak gitu? Sebenarnya workshop, seminar itu tidak akan cukup untuk membentuk
menjadi peneliti ya, karena menulis bikin penelitian tuh belajar seumur hidup sih ya, dan mungkin peneliti-peneliti yang awal itu maunya instan juga gitu kan ya, walaupun sekarang banyak ya mafia publikasi itu banyak juga, tapi masih ada juga peneliti-peneliti itu yang mereka menjaga integritas dan juga benar-benar melakukan penelitian yang baik gitu loh, yang betul-betul penelitian. Artinya kita bisa lihat dari kedalamannya. Kalau kita baca jurnal-jurnal di yang top tier ya, yang itu ditulis oleh peneliti yang bagus, mesti kita bisa tahu itu seberapa besar effort yang diberikan untuk meneliti itu. Mesti ketahuan ya. Peneliti yang masih baru ya, istilahnya early stage researcher, harusnya dia tuh meneliti empirical studies dulu ya, baru theoretical paper. Kalau sudah dia bisa ngeluarin theoretical paper ya, kalau papernya benar-benar bagus nggak apa-apa, kecuali dia maksain ya, dia nggak ada background empirical study sebelumnya, kapasitasnya terbatas, maksakan theoretical paper ya susah, pasti di counter sama reviewer, ini teori apa ini gitu kan. Nah, saya mau nanya nih jadinya nih ke Om Hendro nih, sebagai perwakilan dari kampus swasta kan, gimana ya kira-kira kalau saya nganggapnya nih masih ada gap nih antara kampus negeri dengan kampus swasta dalam hal bisa membangkitkan semangat riset-riset yang berkualitas kayak gitu. Gimana kira-kira kalau menurut Om Hendro ini kondisi dulu maupun sekarang? Memang dilematis. Sekarang kan beberapa kampus-kampus swasta itu dia paling tidak bukan menjadi alternatif. Dia sudah bisa menjadi suatu pilihan dari awal ya, maksudnya pada saat dia masuk ke kampus itu saya memilih ini, jadi menjadi pilihan utama, bukan menjadi alternatif. Kalau saya nggak diterima negeri kan akhirnya ya udahlah ke swasta, dulu kan seperti itu. Nah, sehingga dari segi kualitas ya memang berbeda, tapi sekarang kan paling tidak sudah memberikan satu value yang agak berbeda, bahwa mahasiswa sekarang ini, nah dia memang masuk ke sini adalah menjadi suatu pilihan utama. Nah, kalau misalnya makanya wajar kan Bang Kindi mengatakan seperti itu kalau di negeri. Di satu sisi selain memang inputnya demikian, nah kemudian SDM dan kemudian infrastrukturnya memadai. Nah, di swasta memang kan terbatas ya. Satu sisi dilematisnya adalah ini harus tetap terjaga sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan karena terkait dengan akreditasi, yang penting sudah lulus aja. Nah, sekarang ini kalau kita lihat 3-4 tahun belakangan ini kan sudah mengarah seperti kualitas, mengarahnya seperti itu. Karena ini kan kita melihat dari induknya. Kalau induknya ini sudah fokus, ya kan benar-benar artinya kan kita di bawah Kementerian Agama, yang swasta di bawah Kementerian Agama. Kalau ini induknya aja udah fokus, benar-benar fokus terhadap bagaimana mutu kualitas pendidikan, ini kan pasti akan berdampak kepada di masing-masing kampus yang akan menjadi binaan mereka. Nah, ini sekarang karena SDM-nya ya kan, SDM-nya sudah mulai tambah, infrastrukturnya. Ya saat ini kita lihat tadi yang saya sampaikan 4-3 tahun belakangan sudah mulai, ya di satu sisi kan kita juga yang ada di situ kan, paling tidak memberikan masukan-masukan. Ya, nah itu yang artinya ini kembali lagi kepada kita ya, yang kayak Mas Bayu misalnya yang benar-benar bagaimana menjaga kualitas dan benar-benar menjaga topiknya supaya yang diteliti tidak mungkin lagi kita teliti, coba mencari hal-hal yang baru atau tadi terobosan-terobosan yang ada. Nah, kembali lagi menurut saya ya di situ bagaimana dunia kampus itu benar-benar membangun itu. Jadi Bang Kindi ya paling tidak sekarang ini sudah beberapa kampus ya kan, doktor kalau sudah bertambah kan, apalagi kalau dia lulusan dalam negeri, dia mengajar di situ jadi kaprodi dan lain sebagainya kan, pasti dia akan memberikan nilai-nilai yang berbeda. Yang terakhir nih, kira-kira tren 5 tahun ke depan nih, baik dari penelitian akademik ya Mas Bayu dan kemudian Bang Kindi di industri keuangan syariah, 5 tahun ke depan nih ya 2000 paling tidak pasca mungkin pemilihan presiden di 2024 kan, berarti seperti itu. Nah, kira-kira bagaimana nih baik itu perkembangan keuangan syariah, kemudian juga di penelitian di
keuangan dan bisnis syariah nih. Ya, kalau dari sisi industri menurut saya sih belum tentu akan ada banyak perubahan ya. Kalau memang para peneliti itu tadi belum menspesifikkan atau menspesialisasikan diri ke dalam satu topik tertentu, misalkan tentang bank syariah gitu. Dia belum menggeluti itu. Pun kalau meriset hanya berdasarkan data-data sekunder, tidak incas gitu, karena ada dua metode kan. Pertama, dia pakai data sekunder yang sudah ada. Kedua, kadangkala dia meriset itu hanya memberikan pertanyaan kepada bank, tidak dia benar-benar menyelami operasionalisasi ataupun menyelami perkembangan dari waktu ke waktu kayak gitu. Akhirnya jadi kurang begitu sound gitu loh hasil-hasil penelitiannya. Nah, kalau pola-pola seperti ini masih bertahan, saya sih tidak begitu optimis ya perubahan-perubahan ke depan, kecuali kalau tadi forum riset katakanlah Frex itu sebagai katalisator bisa menyaring orang-orang yang memang punya kemampuan, karena sekarang kan semakin banyak ya kaum milenial Gen Z yang juga mulai aktif nih di kampus ya, yang lebih junior dari kita gitu ya, ataupun mereka yang punya semangat menulis, punya semangat meneliti, tapi juga bergaul gitu ya, dinamis gitulah kehidupan akademiknya ataupun kehidupan kemahasiswaannya gitu. Nah, mereka ini kalau mereka bisa diberikan inspirasi yang tepat gitu ya, dan mereka punya semangat, punya motivasi untuk menulis, minimal untuk bisa masuk forum riset ekonomi dan keuangan syariah. Menurut saya kan, kalau saya lihat terakhir, Frex yang terakhir itu mulai banyak sih. Jadi Frex terakhir itu mulai banyak topik-topik yang tadi menurut saya industry approach yang benar-benar ya paling nggak separah yang sebelumnya lah, yang terlalu banyak general, yang terlalu banyak abstrak, mulai banyak tumbuh. Nah, kalau ini masih terus bisa dipelihara dan ditambah lagi sering-seringlah berdiskusi dengan kalangan industri juga sebelum menentukan topik penelitian, menurut saya bisa ada perbaikan gitu tren ke depannya, supaya penelitian yang berkembang itu juga banyak yang bermanfaat juga buat sektor industri. Ya, kalau menurut saya sih saya yakin ke depan semakin baik sih ya, saya optimis. Karena ya sekarang mungkin benchmarknya masih Scopus ya. Saya pun baru tahu Scopus itu saat balik ke Indonesia ya. Karena kita di New Zealand, Australia itu pakai benchmarknya ABDC Journalist. Setiap negara tuh dia punya benchmark kualitas beda-beda lah ya. Dan di Scopus itu belum tentu juga Q1 itu bagus, ada juga Q1 yang mendekati predatory gitu, sehingga bayar untuk masuk itu banyak ya. Jadi makanya saya nggak begitu percaya Scopus sih, saya mesti ngecek ke Scopus, ngecek ke pengindeks yang lain. Kalau jurnalnya terindeks di semua rata-rata pengindeks dan nilainya bagus tinggi, ya berarti saya masukkan ke situ, atau itu saya consider jurnal yang baik gitu. Nah, untuk ke depan, saat ini kan kita masih mengejar kuantitas ya, semuanya mengejar KPI ya. Mungkin dosen juga ditarget harus sekian jurnal Scopus ya, industri ditarget sekian ya untuk keuntungan misalnya aset misalnya, kemudian regulator ditarget aktivitas harus sekian ya, harus Frex ini kadang cuma sekedar rutinan gitu kan. Festival ekonomi syariah itu kadang hanya sekedar rutinitas. Makanya seperti di Dikti beberapa waktu lalu itu ada memberikan hibah merenung ke dosen ya. Jadi memang dikasih hibah itu untuk merenung gitu loh. Jadi tidak sekedar mengejar kuantitas-kuantitas, capaian-capaian yang itu ya mungkin bisa dimanipulasi kalau kita hanya target itu, ya kan? Makanya dosen ada yang bayar untuk publish sekian ya, supaya mereka mencapai KPI kan. Kalau kita sudah sangat rely terhadap capaian-capaian itu, kita sudah tidak melihat substansinya lagi. Kita meneliti itu untuk apa sih? Kita meneliti tema ini tuh untuk apa nanti manfaatnya, kontribusinya ya? Apakah perlu diteliti ini? Apakah hanya untuk sekedar publikasi saja? Hanya untuk sekedar Q1, Q2 saja? Hanya untuk sekedar ekis itu terlihat kalau di regulator misalnya nomor 1 di lembaga-lembaga peranking itu, atau hanya banyaknya aktivitas terlihat festival, ya memang itu perlu juga ya sebagai syiar, tapi kadang kita juga harus merenung substansi lagi ya segala aktivitas yang kita lakukan. Makanya ke depan tuh seperti sekarang yang dulunya hibah-hibah riset tuh kadang dananya turun tuh bulan Agustus,
akhir tahun minta sudah selesai, ya. Tengah tahun depan minta sudah publish, ya mana ada kayak gitu kan. Nah sekarang mereka sudah mulai ngasih 2 tahun, 3 tahun untuk jurnal-jurnal yang top tier. Padahal ya walaupun itu pun tidak cukup ya. Kayak tadi saya bilang kan untuk jurnal yang top tier itu 3 tahun mungkin masih dibuat gitu loh jurnalnya. Habis itu masih dipresentasikan di conference. Setahun 2 tahun mungkin untuk review jurnalnya. Mungkin 5 tahun gitu loh. Belum tentu juga 2 tahun di review itu diterima. Di tahap akhir review ketiga misalnya ditolak bisa. Nah, ini yang kadang pengambil kebijakan nggak paham gitu loh, proses bisnisnya ya, dari suatu penelitian. Bahwa esensinya penelitian tuh diteliti karena tadi mungkin dengan Bang Kindi ada kontribusinya bagi industri, bagi regulator, bagi pemerintah. Yang kedua bagi ilmu pengetahuan. Yang ketiga ini memang kalau penelitian yang berkualitas itu datanya tidak hanya sekedar secondary data yang semua orang bisa akses, misalnya harus kita membuat sendiri datanya, indeksnya mungkin, sehingga perlu waktu, perlu trial and error dan lain sebagainya, sehingga proses lagi ya. Jadi ke depan saya yakin regulator baik di Kementerian Pendidikan Kebudayaan maupun regulator keuangan sudah mulai melihat kualitas. Nah, kalau sekarang kita mahasiswa atau peneliti mainnya masih kuantitas, ya kita akan tertinggal kereta lagi ya. Sudah sekarang tertinggal kereta Scopus kan, yang nggak biasa Scopus, sekarang coba ikut Scopus, nanti nggak biasa kualitas, ikut lagi coba-coba kualitas kan, ketinggalan terus. Kan dari sekarang kita fokus aja kualitas. Nah itu harus dibenahi sih, infrastruktur, kapasitas dosen ya, kemudian skema-skema untuk dosen itu. Saya kaitkan dengan bagaimana perkembangan terutama kondisi saat ini di Indonesia. Nah jadi, dan ini kan terobosan ini kita bisa lihat dari struktur pemerintahan yang ada ya. Jadi kalau misalnya 2024, nah kita lihat siapa pemimpinnya. Kalau masih pro misalnya terhadap ekonomi, keuangan, dan bisnis syariah, ini luar biasa. Saya sampaikan contoh misalnya gini, dari peraturan yang ada ya, ini terkait dengan mungkin sektor real, kawasan industri halal. Dari 5 kawasan itu kan sudah ada 2 kawasan yang sudah mendapatkan izin, baik di Sidoarjo ya, Sidoarjo dan kemudian Cikande di Banten. Nah sisanya Batam, JIEP ya, Jakarta Industrial Estate Pulau Gadung, dan kemudian di Pulau Bintan. Nah, itu tiga kawasan yang belum mendapatkan. Nah artinya kita lihat ini karena memang concern terutama Wakil Presiden kan Abah ini terkait dengan keuangan bisnis syariah memang concern, jadi berpengaruh besar sebenarnya terhadap kebijakan-kebijakan yang ada. Nah sehingga muncul ya terobosan-terobosan itu. Walaupun apa yang diharapkan mungkin plus minus, tapi menurut saya memang itu menjadi salah satu pertimbangan. Nah artinya jikalau nanti tahun 2000 berikutnya ya masih tetap seperti ini, konsisten dalam hal misalnya pemerintahnya concern, ini maka memungkinkan akan mengalami perubahan-perubahan yang luar biasa. Baik itu dari industri keuangan syariahnya, begitu juga dengan industri sektoril. Nah berharap saya melihat dari itu dan melihat kondisi-kondisi perkembangan saat ini kan akan memungkinkan itu nanti akan mengalami lompatan-lompatan yang berbeda, kan seperti itu. Dan pasti akan memungkinkan BUMN ini kan ada paling tidak dalam struktur BUMN itu ya tadi, seperti kayak OJK dan kemudian BI, ada struktur divisi atau apapun namanya terkait dengan syariah kan seperti itu. Nah karena tidak menutup kemungkinan bisnis yang mereka kembangkan ya terkait dengan investmentnya, terkait dengan pembiayaannya, struktur permodalannya, itu kan memunculkan akan ada skema-skema penerapan syariah di dalamnya. Dan makanya ini kan menurut saya menjadi terobosan-terobosan yang cukup bagus. Nah tinggal mudah-mudahan kita support terus kan Pak Erick Thohir kan, sehingga bisa membuat itu bisa terrealisasi kan seperti itu. Nah artinya kalau demikian, dengan perkembangan seperti ini, maka akan banyak topik-topik, isu-isu baru yang menarik untuk diangkat kan seperti itu. Nah inilah yang diharapkan. Saya pikir tadi ya kolaborasi stakeholder, dunia pendidikan, ya kan, kemudian regulator,
dalam hal ini apakah regulator keuangan, begitu juga dengan regulator pemerintahan, ya, dengan stakeholder yang lain, industri kan masuk di dalamnya. Nah, ini jauh mungkin bisa lebih berkembang. Menurut saya seperti itu, ya, pengamatan dalam hal sekarang dan kemudian kondisi yang akan datang kan seperti itu. Silakan Bang Ya, mungkin deh gimana closing statement-nya ini tentang kesimpulan obrolan kita hari ini. Ya, harapannya ya diskusi kayak gini itu bisa memberi pencerahan lah ya buat teman-teman yang saat ini meneliti di dunia ekonomi dan keuangan syariah, bahwa banyak hal yang masih bisa dikembangkan, banyak topik yang masih bisa digali, tapi kok sayangnya justru yang terus dilakukan adalah hal-hal yang sebenarnya sudah mulai sudah mulai nggak up to date gitu ya, out of date gitu, terlalu abstrak, terlalu ya filosofis itu bagus, tapi kalau terlalu banyak yang filosofis ya kapan bisa langsung dipakai gitu, kapan bisa langsung berkontribusi untuk pertumbuhan. Kan gini loh, dunia penelitian itu nggak akan punya bahan bakar kalau dunianya sendiri yang ditelitinya itu nggak maju kan gitu. Nggak mungkin penelitian dunia akademiknya itu berkembang tapi dunia ekonomi Islam sendiri stuck gitu kan nggak mungkin kayak gitu. Jadi harusnya penelitian itu yang membuat dunia ekonomi Islamnya itu juga maju, juga berkembang, juga membuat jadi lebih dalam gitu penetrasinya gitu, kebermanfaatannya. Nah, untuk itu maka menurut saya sih fairnya adalah ketika semakin banyak penelitian, maka penelitian yang bisa langsung diabsorb, bisa langsung berdampak terhadap pertumbuhan dunia ekonomi keuangan syariahnya sendiri juga lebih banyak yang mengarah ke situ ketimbang yang tadi yang terlalu filosofis, terlalu general, terlalu makro. Ya itu bagus, tapi jangan jadi terlalu banyak yang kesana, apalagi kesananya itu kayak tadi Mas Wahyu bilang juga nggak kuat gitu loh fondasi akademiknya, hanya sekedar untuk kebutuhan pribadinya sang peneliti kayak gitu ya. Mudah-mudahan ini bisa mencerahkan sehingga ya bisa dikurangi lah yang penelitian seperti itu, lebih banyak lagi yang produktif. Mungkin itu aja dari saya. Silakan Mas Bayu. Ya, kalau dari saya sih memang obrolan seperti ini bermanfaat ya. Kita jadi tahu apa kebutuhan dari masing-masing pihak ya, misalnya di industri, kemudian juga bagaimana proses di akademisi ya. Nah, saya rasa dengan adanya kampus Merdeka juga nanti mahasiswa bisa berinteraksi lebih banyak, lebih dekat dengan praktisi, sehingga apa problem-problem yang ada di industri itu bisa diselesaikan, terutama untuk prodi-prodi yang applied ya, seperti MM atau mungkin prodi seperti mungkin ada juga di EKIS yang applied ya, mungkin D3 perbankan ya. Nah, seperti itu penelitiannya bisa lebih banyak bermanfaat karena dekat dan lebih memahami problem yang dirasakan oleh praktisi. Sebenarnya kalau kita lihat data juga ya, penelitian kita di bidang ekonomi dan keuangan syariah itu masih tidak terlalu banyak juga ya. Kalau kita tadi ngomong sudah banyak sebenarnya, tapi secara secara agregat ya, kalau kita lihat itu masih kalah dibanding Malaysia ya. Ini kalau kita lihat di publikasi 2020 ini melihat bibliometrik, itu kampus-kampus teratas yang masih AIUM, kemudian INSEF, UUM, UITM, UKM. Yang Indonesia masuk hanya UI dan UNER ya untuk publikasi di Scopus ini ya, publikasi terbanyak di Scopus. Kemudian yang paling banyak mendapat citasi itu tidak ada orang Indonesia ya. Nomor 1 itu Kabir Hasan, nomor 2 itu Salina Kasim. Ini untuk yang publikasi di Scopus ya, yang disitasi banyak dan juga H-indeksnya. Jadi tetap perlu, di satu sisi tetap perlu prodi, mahasiswa, peneliti yang mengejar kuantitas ya,
di sisi lain juga tetap harus ada peneliti dosen yang fokus ke kualitas ya. Jadi kita saling menyeimbangkan lah ya. Dan di sisi lain ada juga dosen yang perlu untuk meneliti konseptual filosofi, ada kan grup dosen yang seperti itu peneliti. Ada juga yang empiris, ada juga yang paten misalnya, atau misalnya hak cipta misalnya ya, seperti itu yang bisa langsung diaplikasikan. Nah, jadi kita saling berperan lah. Cuman kita harus bersungguh-sungguh gitu loh dalam hal itu. Jangan sampai mengorbankan integritas kita karena kita membawa ekonomi dan keuangan syariah gitu kan. Jangan sampai sama aja nanti kita juga melakukan aktivitas yang itu mengorbankan integritas atau malah lebih parah ya. Nah, tapi kita tetap menjaga integritas. Memang tidak mudah dan godaannya banyak. Ya, saya rasa perlulah banyak kita diskusi seperti ini. Selain untuk semangat juga untuk masukan. Mungkin yang tadi kita sampaikan bisa jadi ada yang sudah terrealisasi, bahkan ada yang menjadi roadmap. Dan mudah-mudahan ada yang roadmap ini akan segera terrealisasi juga. Sebagai contoh misalnya Undang-Undang Ekonomi Syariah kan. Nah itu kita lagi memperjuangkan bagaimana masuk di prolegnas di DPR. Nah ini penting. Jadi satu sisi ada yang memperjuangkan di praktisinya, akademisinya, ya menulis tadi kan naskah-naskah akademik dan lain sebagainya, kemudian di regulator dan kemudian di jajaran di legislatif. Nah ini kolaborasi ini menjadi satu hal yang penting, dan ya diskusi kita kali ini memberikan makna baru ya, bincang santai kan, tapi muatan-muatannya adalah terkait dengan isu yang muatannya terkait dengan perkembangan, begitu juga dengan hal-hal yang nanti akan menarik untuk ditulis. Sebenarnya menurut saya tidak hanya secara ilmiah ya, tapi bisa ditulis apakah dalam bentuk opini kan begitu. Kemudian jadi bahasa-bahasa populer dalam bentuk buku kan, bahkan nanti kan buku ajar kan ya Mas Bayu ya. Kan kalau kita lihat ini kan outputnya kan seperti itu. Apakah itu dalam bentuk jurnal, buku ajar, ya atau opini ya kan, opini di majalah, di koran dan lain sebagainya. Nah ini mudah-mudahan bisa memberikan manfaat, karena dengan informasi yang bisa kita dapatkan yang tadi kan Bang Gindi sampaikan, Mas Bayu sampaikan, mungkin ditambah dengan regulator, bahkan dengan kementerian ya, pemerintah dan lain sebagainya, lebih komprehensif lagi. Jadi satu kesatuan dan benar-benar bahwa data yang kita dapatkan ini bisa tadi valid dan bermanfaat ya. Dan kita berharap bahwa bincang santai ekonomi keuangan bisnis syariah ini bisa berlanjut. Oke, terima kasih banyak atas kesempatan waktu dan kemudian ilmu yang telah diberikan dari Mas Bayu dan kemudian Bang Kindi. Moga-moga ini bisa bermanfaat ya para sahabat sekalian dimanapun kalian berada, dan insya Allah program ini akan terus berlanjut memberikan manfaat ilmu dan kemudian wacana-wacana yang baru yang bisa nanti kita akan coba angkat dalam bentuk tulisan ya, apakah dalam opini, jurnal dan lain sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.